Bagaimana dengan pandangan buruk seseorang tentang pondok pesantren? Jangankan pandangan orang lain, tapi saya pun pernah berprasangka buruk dengan pondok pesantren. Lantas, bagaimana bisa saya merubah pandangan buruk tersebut? Bahkan sampai sekarang pun saya tumbuh di dalam lingkungan pondok pesantren. Yang pertama, pasti karena adanya hidayah yang datang kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa merubah isi hati seseorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan petunjuk kepada hambanya, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Pada waktu itu saya dapat perasaan aneh lah, yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, antara senang atau bahagia. Dari yang tadinya tertutup sesuatu, sekarang tuh seolah-olah udah terbuka ya. Jadi kayak perasaan yang wah gitu kan. Dan itu awal dari berubahnya pandangan saya tentang pondok pesantren. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mengetahui agama Islam yang benar tuh gimana. Dan sekarang nggak ada tuh pikiran besok besar mau jadi apa, nggak ada. Pertanyaan-pertanyaan gimana nanti nggak bisa bebas, terkekang dan lain-lain, insya Allah untuk saat ini saya bisa menjawabnya. Yang saya pikirkan sekarang bukan besok, tapi lusa. Bukan di dunia, tapi kelak di akhirat. Selagi masih bisa berbuat kebaikan, nggak ada masalah. Karena bagi saya, kita tetap harus berusaha, sisanya serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah, dari sini saya dibimbing untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ulama rahimahumullah dan ustadz-ustadz kami hafizahumullah, bahwa apabila kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Khaliq, maka Al-Khaliq lah yang akan memperbaiki hubungan kita sebagai makhluk dengan makhluk lainnya. Ketika kita mengubah orientasi pandangan kita untuk akhirat kita, maka insya Allah dunia yang fana ini akan mengikuti kita. Oleh karena itu, dengan kita belajar ilmu agama, maka akan membuat kita mengarahkan kita kepada jalan-jalan Allah, sehingga apa-apa yang kita inginkan di dunia ini akan mengikutinya dengan mudah. Tetapi apabila orientasi kita kepada nilai-nilai dunia yang hanya sementara, maka semua ini akan binasa. Dan tentunya dengan kita belajar ilmu agama, kita akan merasa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh, bisa mengingatkan satu sama lain. Dan inilah yang selalu membuat saya yakin bahwa pondok pesantren adalah tempat yang baik, tempat untuk setiap orang bisa menjadikan dirinya lebih baik dari hari yang sebelumnya, untuk hari yang akan datang, dan sebagai bekal kita untuk di hari akhirat nanti. Nah, hal yang membuat kita bisa bertahan di pondok pesantren yang paling pertama adalah karena niat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di tengah jalan mungkin merasa kita mendapat kesusahan, kita mendapat kesulitan, maka kembalikan lagi kepada apa yang menjadi tujuan kita, yakni mencari ridha Allah. Kemudian saya memiliki keinginan untuk mempelajari dan memahami ilmu agama lebih dalam, karena dahulu seorang alim, seorang ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata yang artinya, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Adapun tentunya untuk dari saya pribadi, saya merasa ilmu saya masih sedikit, masih sangat kurang, jauh dari kata baik. Kemudian senantiasa ingin terus memperbaiki diri saya menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa kita merasa kita ini sedang lemah, kita ini sedang lupa dengan tujuan kita,
maka ingatlah bahwa kita berhenti ketika kita telah sampai, bukan ketika kita tengah lelah. Jadi untuk teman-teman semua tetaplah bersemangat, ingat kembali bahwa inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah itu benar, tidak akan mengkhianati hambanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Oleh karena itu ketika kita merasa lemah iman, ingat kembali tujuan kita, ingat kembali apa-apa yang menjadi tujuan kita, yakni keridhaan Allah, dan tentunya dengan keridhaan Allah itu memudahkan kita untuk melangkah menuju jannahnya. Di sini di pondok pesantren saya merasakan sesuatu yang jauh berbeda dengan kondisi saya ketika berada di rumah atau ketika saya melihat kondisi sekolah umum lainnya. Bahkan dari kita bangun tidur pun saya sudah merasakan perbedaan. Apabila di pondok pesantren kita harus rutin bangun tidur setengah sampai 1 jam sebelum subuh. Kita sudah harus menyiapkan apa saja yang akan dilakukan pada hari itu. Kita membereskan kepentingan dan keperluan secara mandiri. Kemudian di keseharian dan di yaumiyah kita akan menghadapi hal-hal yang bisa dibilang melelahkan fisik. Tapi bagi saya, hal tersebut justru bisa menjadi sebuah media untuk menguatkan hati. Saya melihat bahwa di pondok pesantren itu dengan aktivitas dan rutinitasnya sehari-hari dapat menjadikan seseorang lebih mandiri, lebih giat, dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk berbuat kebaikan. Di pondok pesantren itu sangat memperhatikan akhlak dan adab, karena akhlak dan adab merupakan salah satu identitas yang akan dinilai oleh orang lain saat pertama kali melihat kita. Karena itulah pondok pesantren memiliki misi atau tujuan untuk memperbaiki akhlak serta adab. Dengan akhlak dan adab itu akan tercerminkan seberapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Teman-teman, kemarin tuh ada yang tahu nggak? Ustadz Zulfan ngomong apa ya? Oh, waktu pelajaran dikasih Oh, kayaknya tentang keutamaan salam gitu kayaknya. Yang gimana? Oh, ayo afsus salam gitu ya? Salam. Jadi pondok pesantren sama siapa? Sama teman-teman. Iya nggak ya? Sama santri kita saling mengucapkan salam. Ada yang tahu dalilnya nggak? Aduh, kurang tahu ya. Yang assalamu bainakum itu. Itu. Ada yang lebih tahu lengkapnya nggak? Nggak tahu. Iya, coba di maktabah tuh ada buku kitab. Kitab ini ada. Coba tolong. Salah ya? Coba dibacakan lah. Ya. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Artinya apa, teman? Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang bila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi gara-gara salam itu bisa kita mencintai gitu ya sama kita. Kita saling mencintai sama teman, saling menentukan. Bisa masuk surga juga kata di situ. Iya. Padahal sepele ya, cuma salam gitu, tapi dampaknya besar gitu. Coba ada dalil yang lain nggak, Man? Iya, kayaknya masih ada dari lagi yang pendek terus. Ya, coba tolong bacakan, Man. Oh, yang lebih pendek, yang lebih ringkas gitu bisa dihafal dengan mudah gitu. Kita afsus salama bainakum tahabbum. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Bisa dihafal nih. Iya. Dari keseharian dan rutinitas tersebut yang telah ditetapkan pondok pesantren bukan untuk semena-mena memberatkan kita, untuk menindas kita atau memaksa kita harus seperti ini atau seperti itu, bukan. Akan tetapi dengan hal seperti itu kita akan terlatih mulai dari hal kecil-kecil atau banyak orang yang terlalaikan di situ agar kita menjadi siap dengan hal-hal yang mungkin akan lebih berat di kemudian hari.